Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pelajaran fisika, yaitu tentang hukum 2 Kirchhoff. Bunyi dari hukum 2 Kirchhoff adalah jumlah aljabar dari GGL, gaya gerlah listrik, sumber tegangan dan beda potensial dalam sebuah rangkaian tertutup sama dengan 0. Ini adalah bunyi hukum 2 Kirchhoff. Rumusannya adalah sigma E ditambah sigma P sama dengan 0. Kemudian P ini kalau diuraikan akan menjadi P sama dengan I kali R. Sehingga rumusan GGL-nya menjadi hukum 2 Kirchhoff-nya menjadi sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Jadi ini adalah rumusan dari hukum 2 Kirchhoff. Notasinya adalah E adalah GGL sumber, satuannya adalah volt, kemudian P beda potensial, satuannya volt, kemudian ini adalah kuat arus, satuannya adalah ampere, dan R adalah hambatan, satuannya adalah ohm. Kemudian dalam penyelesaian berkaitan dengan hukum 2 Kirchhoff, ini ada beberapa catatan yang harus kita pahami. Sehingga ketika kita paham catatan ini, insya Allah kita bisa mengerjakan soal yang berkaitan dengan hukum 2 Kirchhoff ini dengan benar. Ini ada beberapa catatan. Catatan yang pertama, kita harus menentukan arah loop. Jadi kita harus menentukan arah loop. Menentukan arah loopnya adalah bebas. Boleh ke kanan, boleh ke kiri, boleh ke atas, boleh ke bawah. Jadi dalam menentukan arah loopnya adalah bebas. Kemudian yang kedua, ini catatan yang kedua, jika arah arus searah dengan arah loop, maka kuat arusnya bernilai positif. Sedangkan jika arah arusnya berlawanan dengan arah loop, maka arah arusnya bernilai negatif. Ini adalah catatan yang kedua. Jadi ketika arah arus searah dengan arah loop yang kita buat, maka nilai I-nya bernilai positif. Tetapi ketika arah arus yang berlawan dengan arah loop, maka I-nya bernilai negatif. Catatan yang ketiga, jika arah GGL dari kutub negatif ke kutub positif, maka GGL-nya bernilai negatif. Sedangkan jika arah GGL dari kutub positif ke kutub negatif, maka GGL-nya bernilai positif. Jadi ketika dijumpainya adalah foton negatif, maka GGL-nya bernilai negatif. Tetapi ketika pertama kita jumpainya adalah foton positif, maka GGL-nya bernilai positif. Kita ke contoh soal. Ini contoh soalnya. Di sini ada sebuah rangkaian tertutup. Diketahui ini di dalam soalnya ini ada 8 volt, 1 ohm, 2 ohm, kemudian 2 volt, ini 1, 4 volt dan 1 ohm. Sedangkan yang ini titik A, titik B, titik C dan titik D. Pertanyaannya, berapakah kuat arus listriknya? Dan yang B, berapakah beda potensial antara titik C ke titik D?
Maka kita jawab. Di sini belum diketahui 8Pi itu tentang apa, 2Pi itu apa, atau 4Pi ini tegangan atau kegiatan tentang bagian yang keberapa. Maka di sini kita bebas menentukannya. Sehingga misalkan 8Pi adalah GGL pertama, maka ini 8Pi adalah GGL pertama, maka yang 2Pi adalah GGL yang kedua, dan yang 4Pi adalah GGL yang ketiga. Jadi ini GGL yang pertama, GGL yang kedua, GGL yang ketiga. Kemudian diketahui lagi, yang ini adalah hambatan dalam pertama, kemudian yang ini adalah hambatan dalam yang kedua, dan yang inilah hambatan dalam ketiga. Jadi R1 yang ini, R2-nya yang ini, dan R3 yang ini. Jadi R3 yang ini. Kemudian ada hambatan luarnya. Hambatan luarnya adalah 2 ohm. Jadi R1 hambatan dalam, ini hambatan dalam, R1 hambatan dalam, R2 hambatan dalam, R3 hambatan dalam, sedangkan yang 2 ohm inilah hambatan luar. Yang ditanyanya adalah berapakah I, dan yang kedua atau bagian B-nya adalah berapakah tegangan di antara titik C dan D. Maka kita jawab. Jadi langkah pertama adalah kita harus menentukan arah loop. Jadi kita nih arah loop seperti ini, menentukan arah loop. Jadi arah loopnya kita bergerak dari kiri ke kanan. Jadi bebas. Jadi boleh dari kiri ke kanan, boleh juga dari kanan ke kiri, boleh bebas. Jadi misalkan kita arah loopnya dari kiri kanan, kemudian arah arusnya juga adalah dari kiri ke kanan. Jadi kita menentukan arah loopnya adalah bebas. Arah loop, kemudian kita menentukan arah arusnya. Maka berdasarkan arah loop dan arah arus yang kita buat, maka ini rumusannya, rumusan hukum 2 Kirchhoff, tinggal masukkan. Jadi ini pertama kita dijumpai GGL yang pertama adalah kutub negatif, maka bernilai negatif epsilonnya. Kemudian yang ini juga pertama kita jumpai adalah kutub negatif, maka GGL yang kedua juga negatif, dan yang ketiga kita jumpai adalah kutub positif, maka GGL-nya yang GGL yang ketiga bernilai positif. Ditambah 1 dikalikan R1, ini R1, kemudian R hambatan luar, R2, dan R3. Sedangkan I-nya ini bernilai positif karena arah arusnya searah dengan arah loop. Ini arah arus dari kiri ke kanan, arah loop juga dari kiri ke kanan. Maka arah juga bernilai positif. Kemudian tinggal masukkan datanya ke dalam rumusan. Ini, jadi epsilon yang pertama adalah 8, kemudian epsilon yang kedua adalah 2, epsilon yang ketiga adalah 4, R1-nya adalah 1, R hambatan luarnya adalah 2, kemudian R2-nya adalah 1, R3-nya adalah 1. Kita teruskan, tinggal jumlahkan. Ini dijumlahkan. Ini negatif 6 adalah hasil dari penjumlahan dan pengurangan. Negatif 8 dikurangi 2, negatif 10. Negatif 10 ditambah 4, negatif 6.
Kemudian ini 5 adalah hasil dari 1 ditambah 2, 3, 3 tambah 1, 4, 4 tambah 1, 5. Jadi negatif 6 ditambah I dikalikan 5 sama dengan 0. Lantas, ini 5I adalah hasil dari perkalian I dikalikan 5 sama dengan 5I. Lantas, 5I sama dengan 6. Ini 6 berasal dari negatif 6 pindah ruas, maka akan diikuti dengan perubahan tanda operasi hitung. Nah, negatif 6 pindah ruas, maka berubah menjadi positif 6. Jadi intinya ketika pindah ruas, maka akan diikuti dengan perubahan tanda operasi hitungnya. Dari negatif pindah ruas berubah menjadi positif, dari positif pindah ruas berubah menjadi negatif. Sedangkan dalam soal ini negatif 6 pindah ruas maka akan berubah menjadi positif 6. Sehingga I sama dengan 6 dibagi 5. 6 bagi 5 sama dengan 1,2 ampere. Jadi ini besar kuat arusnya sebesar 2 ampere. Sekarang kita bagian yang B. Yang B ditanyanya adalah berapakah tegangan di titik C dan D. Jadi yang B ditanyakan adalah berapakah pi CD-nya dari titik C ke titik D. Maka dari titik C ke D ini ada epsilon, tegangan atau epsilon yang ketiga, dan hambatan dalam yang ketiga. Maka rumusannya sehingga pi CD sama dengan epsilon 3 ditambah I dikalikan R3. Kenapa R3? Karena di sini adalah dari titik C ke D adalah ada hambatan dalam ketiga, juga ada epsilon 3. Maka rumusan pi CD-nya adalah epsilon ditambah, jadi epsilon 3 ditambah I dikalikan R3. Diketahui epsilon 3-nya adalah, atau GGL 3-nya adalah 4, kemudian I adalah hasil perhitungan bagian A diperoleh 1,2 dan R3-nya sama dengan 1. Sehingga ini 1,2 adalah hasil dari perkalian 1,2 dikali 1 sama dengan 1,2. Sehingga 4 ditambah 1,2 sama dengan 5,2. Jadi berdasarkan contoh soal dan berkaitan dengan pertanyaan bagian B, berapakah tegangan di titik C ke D, maka besarnya adalah sebesar 5,2 volt. Demikian pembahasan mengenai hukum 2 Kirchhoff. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.